Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anantari Widya Wiraputra dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 1935165162778 ingin menjawab terkait UTS Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan nomor 1 dimulai dari penetrasi sosial. Menurut jurnal oleh Anissa Fitriani, penetrasi sosial merujuk pada sebuah proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim. Keintiman di sini lebih dari sekedar keintiman secara fisik, termasuk intelektual, emosional, serta pada batasan di mana pasangan melakukan aktivitas bersama. Contohnya seperti orang yang berpacaran ingin menikah. Orang yang berpacaran dan ingin menikah akan harus saling mengetahui bagaimana pasangannya tersebut dan saling menjalani hubungan-hubungan yang lebih intim seperti kekeluargaan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pertukaran sosial. Menurut jurnal oleh Desika Pamika, pertukaran sosial merupakan sebuah teori ilmu sosial yang berdasarkan gagasan bahwa hubungan dua orang diciptakan melalui proses analisa antara biaya dan manfaat. Secara garis besar menggambarkannya seperti hubungan yang dilihat berdasarkan untung dan rugi. Contohnya ketika kita mengobrol dengan kekasih kita melalui telepon, kita biasanya berbincang melalui telepon dengan kekasih kita dalam hitungan waktu 1 jam. Maka angka 1 jam akan menjadi tolak ukur kepuasan kita dalam hubungan tersebut. Selanjutnya ada dialektika relasional. Menurut jurnal oleh uaj.ac.id, teori dialektika relasional merupakan salah satu teori komunikasi yang berada pada level komunikasi antar pribadi dan secara garis besar membahas mengenai pengembangan hubungan. Contohnya seperti hubungan Farah Tabas dan Regina. Mereka bisa dibilang tidak biasa. Mereka sudah memiliki pasangan masing-masing, namun hubungan mereka mulai terjalin di saat Farah Tabas menjadi pengacara dan Regina menjadi juru bicara. Selanjutnya ada interpersonal deception theory. Menurut jurnal oleh Jeswita Erina, banyak teori yang menjelaskan berbagai hal mengenai komunikasi. Salah satunya ialah interpersonal deception theory. Teori ini menjelaskan adanya isi-isi pesan yang tidak pasti atau adanya suatu muslihat yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan yang di dalamnya juga mengandung kebohongan. Contohnya seperti di dalam drama The Penthouse di mana ketua Jodante sudah memiliki istri bernama Sim Suryon. Namun di belakang Sim Suryon, Jodante menjalin kasih dengan teman dekat istrinya yaitu Chon Sojin. Jodante memberi nama kontak Chon Sojin ialah tukang bunga, dan Chon Sojin mengirim pesan untuk bermesraan seolah-olah Jodante ingin menerima paket bunga. Selanjutnya ada teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan adalah teori yang memandang pada komunikasi sebagai proses pertukaran informasi tingkat tinggi dalam hal hubungan komunikasi. Contohnya kasus seperti dua orang yang baru saja kenal yaitu Puin dan Pon. Mereka berdua berada di dalam perpustakaan yang sama. Pon datang lebih awal daripada Puin. Lalu Puin datang ke dalam perpustakaan tersebut. Di dalam perpustakaan Pon melihat Puin yang selalu mengusap perutnya dan gelisah, tetapi Puin segan untuk mengatakan sesuatu, dan pada akhirnya Pon mengerti dan menyuruh Puin untuk ke kamar mandi. Dan yang terakhir, teori pengurangan ketidakpastian. Menurut jurnal oleh Ambar, teori pengurangan ketidakpastian adalah sebuah teori yang berakar dari perspektif sosial psikologi yang menitik beratkan pada proses-proses dasar bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang orang lain. Oke, saat ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 terkait faktor yang dapat menghambat komunikasi. Dalam jurnal tulungagung.ac.id, faktor yang dapat menghambat komunikasi adalah sebagai berikut. Komunikator komunikan gagap, komunikator tidak kredibel atau tidak berwibawa dan kurang memahami karakteristik komunikan atau komunikator yang gugup. Yang kedua adalah komunikan yang mengalami gangguan pendengaran dan komunikan yang tidak berkonsentrasi dengan pembicaraan. Yang ketiga ada komunikator dan komunikan kurang memahami latar belakang sosial budaya yang berlaku sehingga dapat melahirkan perbedaan persepsi. Yang keempat ada komunikator dan komunikan saling berprasangka buruk yang dapat mendorong ke arah sikap apatis dan penolakan. Dan yang terakhir komunikasi berjalan satu arah dari komunikator ke komunikan secara terus-menerus sehingga komunikan tidak memiliki kesempatan meminta penjelasan. Contoh yang dapat kita ambil adalah dalam kegiatan rapat. Di saat ketua sedang memberikan informasi terkait hasil rapat, tetapi pendengar tidak memiliki latar belakang dan pemikiran yang sama, maka akan terjadi miskomunikasi dan mengakibatkan komunikasi gagal.
Adapun cara untuk mengatasi hambatan tersebut seperti gunakan umpan balik atau feedback, pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik, menggunakan komunikasi langsung, dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Adapun faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain seperti fisik budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, kompetisi, dan lain sebagainya. Contoh yang kita dapat ambil ialah saat mudik. Seringkali saat mudik kita menanyakan alamat kepada orang sekitar tersebut. Ketika kita berbicara atau bertanya kepada orang tersebut menjawab dengan bahasa Indonesia namun campur dengan bahasa daerah tersebut dan membuat kita kurang memahami apa yang dikatakannya. Adapun cara untuk mengatasi hambatan komunikasi antar budaya yaitu memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka, bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalannya dengan baik, memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan, menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik, dan menciptakan serta memproses pesan secara efektif juga efisien. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.